kisah Naim bin Mas'ud. Naim bin Mas'ud ini teman-teman orang yang benci sekali dengan Islam radhiyallahu anhu. Sampai di pasukan Ahzab, perang Ahzab, ya perang Khandaq, itu dia hadir dengan pasukan Quraisy. Ini salah satu kepala sukunya Quraisy. Subhanallah, Nabi SAW melihat setelah 43 hari pengepungan Madinah, ini sahabat sudah capek luar biasa, letih. 43 hari itu menjaga di Khandaq. Musuh-musuh ini setiap saat bisa menyerang, bisa menghabisi Madinah. Maka Nabi SAW berdoa malam harinya, ya Allah, berikanlah kemenangan, gitu kan. Doa Nabi SAW mustajab dengan masuk Islamnya Naim bin Mas'ud. Orang ini sangat benci dengan Islam. Tiba-tiba Allah buat hatinya tergerak untuk masuk Islam. Dia kirim surat, ya, dilempar dengan anak panah melewati Khandaq ke arah Nabi SAW, ke arah kaum muslimin. Lalu ternyata ditemukan surat itu, Naim bin Mas'ud ingin bertemu dengan Nabi darurat. Malam itu juga. Malam itu kemudian Nabi SAW suruh bukain jalan, turunin tangga di Khandaq, jemput Naim. Dijemput Naim datang sendiri. Lalu kata Nabi SAW, kenapa Naim? Dia bilang, saya ingin masuk Islam, hai Muhammad. Nabi SAW mengatakan, Alhamdulillah yang telah berikan kau hidayah. Lalu dia syahadat. Dan dia ternyata teman-teman sekalian, selama dia berjaga-jaga di pasukan kafir, dia merasa kok dengan kekuatan sebesar ini, dengan persiapan sudah tampil di Madinah, tidak bisa menembus. Padahal cuma sebuah parit. Berarti ini ada kekuatan ilahi. Dia masuk Islam gara-gara itulah. Lalu Naim berkata begini, ya Rasulullah, sesungguhnya tidak ada yang tahu saya masuk Islam nih. Dan saya ingin berkorban setelah saya taubat dari jahiliyah kepada agama yang anda bawa ini. Apa yang saya harus lakukan? Bagaimana dengan pasukan, peperangan ini? Apa yang saya harus lakukan? Kata Nabi SAW, wahai Naim, kau cuma satu orang. Kalau kau bisa ngacauin mereka, silakan kacauin. Perang itu tipu daya. Kata Naim, baiklah ya Rasulullah. Udah, dia sudah paham. Dia turun dari Khandaq, kembali ke pasukan orang-orang kafir, gitu kan. Tidak ada yang tahu nih malam hari. Lalu kemudian malam itu juga teman-teman sekalian dia datangi benteng Quraidah. Jadi kalau kita ibaratkan meja ini adalah Madinah, di pojok sebelah kiri sekali, ya, di kota Madinah itu ada bentengnya Bani Quraidah. Di depan meja ini, di bagian selatannya Madinah itu ada parit. Di kiri kanannya ada kebun-kebun kurma, batu-batu tajam. Di sebelah utaranya di tempat saya ini, kurang lebih kalau kita lihat peta Jazirah Arab bagian atasnya itu penuh dengan pohon-pohon kurma, nggak bisa ditembus. Maka suku Quraidah ini bisa berkhianat, dan memang mereka mau berkhianat, suku orang-orang Yahudi ini. Naim datang ke suku Quraidah tadi, karena besok rencananya suku Quraidah akan buka pintu gerbangnya supaya pasukan Quraisy masuk dari situ, nggak lewat Khandaq lagi, sudah disepakati itu. Naim datang pada waktu yang tepat radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kepada orang-orang Quraidah, bukain benteng buat saya. Orang Quraidah tahu dia ini orang kafir Quraisy, bukan muslim. Masuklah dia ketemu dengan kepala suku Quraidah, lalu dia berkata, apakah kalian sudah tahu bagaimana benci saya terhadap Muhammad dan agamanya? Kata mereka, iya, tentu saja. Kami tahu dan kami percaya dengan kamu. Bahkan dia termasuk kepala suku yang memimpin pasukan yang datang selain Abu Sufyan. Kata dia, saya melihat Quraisy sudah putus asa, 43 hari mengepung, sudah putus asa. Dan saya khawatir kalau mereka pulang, nanti kalian ditinggal sendirian dan pasti kalian akan dihabisi oleh Muhammad dan pasukannya. Gak mungkin kalian bisa menang lawan Muhammad kalau sendirian. Lalu kata mereka, apa saranmu? Kata dia, saran saya, kalian meminta 10 orang tokoh Quraisy, minta bergabung di pasukan kalian. Karena besok akan ada penyerangan, minta bergabung 10 orang itu supaya Quraisy pasti tidak akan tinggalkan kalian, karena ada 10 orang tokohnya bersama kalian. Kata mereka, pendapat yang bagus, kami akan minta itu. Naim mengatakan, baiklah saya pamit. Dia kembali, langsung dia kumpul sama Quraisy juga malam itu. Ini zaman dulu tidak ada HP, tidak ada fasilitas, jadi orang ya bisa cepat-cepatan informasi seperti itu. Dia langsung kembali, dia bilang sama Abu Sufyan, kita harus kumpul nih. Kumpul semua tokoh-tokoh Quraisy. Lalu dia berkata, wahai Quraisy, kalian sudah tahu bagaimana kedudukan saya di orang-orang Quraidah Yahudi? Iya, karena dekat sekali sama orang Quraidah kan. Kalian sudah tahu bagaimana benci saya sama Muhammad dan agamanya? Kata mereka, tentu saja. Kata Naim, saya melihat Yahudi akan berkhianat. Yahudi akan berkhianat. Loh, kata mereka, bagaimana kau bisa tahu? Yahudi akan memperbaharui kesepakatannya sama Muhammad, karena mereka khawatir kalau kalian pergi, kemudian mereka akan diserang. Maka mereka akan minta 10 orang dari tokoh kalian untuk ditawan sama mereka, dan mereka akan kasih ke Muhammad gitu. Jadi dia sudah buat adu domba seperti itu.
Maka kata Abu Sufyan, saya nggak percaya nih, biar saya bisa cek sendiri. Kata mereka silahkan. Kata Naim silahkan. Abu Sufyan ke sana ngobrol nih, kata Abu Sufyan kepada orang-orang Yahudi, karena ini strategi perang. Dia mengatakan, wahai suku Quraisy, besok kita akan nyerang nih. Kami dari Khandak, kalian dari dalam benteng. Kita akan serang. Kata mereka, ini kan besok hari Sabtu. Kebetulan memang besok hari Sabtu. Kami nggak bisa nyerang. Kata Abu Sufyan, baik, kita tunda hari Ahad, lusanya. Kata mereka, tapi bagaimana kalau seandainya ada 10 orang dari kalian, gitu kan, ikut dalam pasukan kami untuk membela kami, gitu. Untuk membela kami. Kata Abu Sufyan, berarti Naim benar nih. Ya. Mereka mau menipu nih, gitu kan. Maka Abu Sufyan pulang, lalu Abu Sufyan pun akhirnya mengumpul orang Quraisy mengatakan, sungguh Quraisy telah berkhianat. Kita harus bubar semua nih, gitu kan. Besok tak jadi peperangan, bubar semuanya. Dan malam itu Allah datangkan badai yang sangat keras, angin yang dingin membongkar kemah-kemah mereka. Lalu akhirnya tidak jadi penyerangan, padahal besok itu tinggal penyerangan. Dan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongan setelah darinya dari Naim bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia ini akhirnya berhasil memberhentikan pasukan 10.000 orang yang akan menyerang Madinah.